So first, I would love to hear from both of you about what musical activities you were participating in, what groups you've been performing with, and what you've been teaching and creating in each of your lives before the pandemic hit. Jadi saya ingin mulai dengan pertanyaan yang pertama seperti tadi. Saya ingin bertanya kalian keduanya apa kegiatan dalam seni pertunjukan sebelum zaman COVID mulai. Mungkin Putu bisa mulai dulu. Terima kasih. Okay, thank you Ibu Sonia. Terima kasih. Thank you for Rebecca cantik. Thank you Karjaya Group for inviting me to join this convention. Baik, mengenai This is Zoom life these days. Maybe, well, Putu's back, okay. Mungkin Mang Seraya bisa, oh sorry, Putu, go ahead. I'm so sorry. I've been there. Okay. For the aktivitas sebelum before the COVID-19, the last performance ya saya mengikuti festival the PKB Festival Art of Bali, join with the Isi Denpasar group. Its name Bunganda Dari. Itu adalah the last before the pandemic. I'm play with the student and the lecturer in Isi Denpasar. I'm sorry, the woman lecturer and the woman student in Isi Denpasar. And Isi Denpasar is the Indonesian Arts Institute. Ya, Indonesian Art Institute. Ya. Saya ikut bergabung di sana bermain gamelan gong kebiar ketika ada PKB tahun lalu. Selain itu juga saya mengajar di Isi Denpasar karena saya mengikuti, I have a test for the lecture for the Karawitan Department last year, and saya lulus, jadi saya bisa join to teach the student in Isi Denpasar. Jadi saya diisi mengajar mengenai karawitan spesialisasi, yaitu genderwayang spesialisasi dengan the student pria, sebagian besar adalah pria. Tidak ada wanita untuk semester 6 ini, tidak ada. Jadi saya mengajar untuk karawitan spesialisasi genderwayang. Selain itu, saya juga mengajar privat genderwayang les di rumah bersama ayah saya dan adik saya. Jadi sebelum ada pandemi, mereka masih bisa bergabung, masih bisa bermain genderwayang sebagaimana mestinya. Namun selain itu, aktivitas saya itu kebetulan sebelum COVID ini yaitu mengikuti pelatihan dasar. Jadi saya tidak ada biasanya menjadi juri adanya festival-festival gender wayang, baik itu di Denpasar atau di Gianyar. Ada SMA Junior High School in Belah Batu. Setiap tahun mungkin sudah saya 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini bisa menjadi juri di sana
juri genderwayang bersama Pak Cater. Pak Cater dan Bapak Karyase yang juga adalah lecturer in Kalawitan Departemen ISI. Jadi itu kegiatan aktivitas saya, tapi karena ada pandemik, it's cancel. Ya, So just aktivitas saya tidak bisa jadi juri. Ya, mungkin maybe next time untuk the judge for the festival genderwayang maybe can by Zoom or online ya. Jadi saya bisa melanjutkan itu ya. Saya mengajar di ISI, saya mengajar privat dan juga sebagai juri dari festival genderwayang. Yeah, maybe. And just to back up a little bit, thank you for doing. Okay, thank you. Just to back up a little bit. So Karawitan is one of the areas of focus at the Indonesian Arts Institute, focusing on instrumental music. So she is the second only female professor at ISI to teach instrumental music. There are many female docent or professors at ISI, but usually they tend to be in other areas like vocal or dance. And so we can get into that a little bit more too. So yes, thank you. Okay, Mang Saraya, ya sekarang bagaimana kegiatannya sebelum bulan Maret? Okay, thank you, Bu Sonia. The last performance that I joined was Kuno Kini competition. The competition is reinterpretation of old songs, and the participant make new piece from old songs. Jadi itu pada bulan Januari saya mengikuti lomba, dan dalam lomba itu tujuannya adalah untuk reinterpretasi lagu yang ada pada ensemble genderwayang, gambang dan selonding. Jadi saya di sana pilih ensemble genderwayang. Kemudian ide yang saya gunakan untuk karya komposisi baru saya adalah speech delay. Communication systems of speech delay person. The reason why I take that idea because my second sister adalah orang speech delay. Jadi saya ambil sistem komunikasi dari saya berkomunikasi dengan dia, kemudian saya terjemahkan dalam karya baru saya. Dan itu saya mendapatkan juara 5 dari 15 participants, dan semuanya partisipansnya pria. Dan menurut saya itu adalah events yang sangat prestisius karena itu adalah event pertama yang lomba komposisi musik di Bali yang saya tahu. Karena di sana tidak hanya kita main komposisi baru, tapi kita ada like Q&A dengan juri, judgment, seperti itu. Kemudian tahun lalu sebenarnya saya ada banyak events juga, ada komponis kini yang Ibu Sonya datang waktu itu, ada festival Bali Jani. Di sana pemerintah Balinese government make seperti events khusus untuk musik baru. Di sana mereka invite saya untuk ikut untuk main dengan sanggar. Kemudian
Saya juga ada kesempatan untuk ke Jakarta mewakili Bali dalam acara Parade Budaya Nasional. Ya, itu sanggar saya sanggar saya berangkat ke sana dengan beberapa orang. Kita tampil dengan ensemble Belaganjur dan juga ada tarinya seperti itu. Itu sebelum pandemik ya kegiatan yang saya lakukan. Waktu masih bisa naik pesawat Yeah. dengan banyak orang. Yeah. So so Mang Suraya was able to travel a lot to go to different places and represent Bali. So with your sanggar, I want to ask her more about her sanggar and how she directs that and more about kind of how that fits into the competition. Jadi Komang bisa jelaskan sedikit tentang kalau sanggar ikut kompetisi atau festival seperti Mang Suraya main kendang atau hanya jadi direktur untuk hal-hal logistik atau bagaimana apa tanggung jawabnya Komang? Ya, untuk peran saya di sanggar sebenarnya all in one ya. All in one. Karena saya di sanggar yang mengurus sanggar itu saya dengan bapak saya sendiri. Jadi misalkan seperti yang 2 tahun lalu kita sanggar Semaramurti mewakili Kabupaten Gianyar untuk pentas di PKB. Karena saya juga tidak tahu kenapa kita tidak buat seperti organizer seperti itu ya. Kita bekerja hanya berdua saja. Pada saat itu saya jadi pemain kendang, jadi pemimpin juga, jadi penanggung jawab juga, semua saya lakukan itu dengan Bapak, dan juga saya buat komposisi waktu itu tabuh kreasi. Kemudian untuk yang lain juga misalkan seperti ke Jakarta itu saya pemain juga, buat komposisinya iya, dan juga bertanggung jawab untuk semua hal-hal yang harus dilakukan seperti itu. Yeah. Wonderful, ya hebat, thank you. Saya ingin bertanya kalian berdua juga pendapatnya tentang perbedaan untuk situasi penabuh wanita seperti kira-kira 10 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang. Seperti terus ada semakin banyak gamelan wanita atau ada lebih banyak kesempatan untuk anak-anak dalam gong kebiar contohnya, atau sudah sama sekarang. Ya, kembali ke Putu. Baik, terima kasih Bu Sonya. Mengenai situasi penabuh wanita sekarang, perbedaannya jelas tentu saja sudah bertambah banyak dengan adanya dukungan dari lingkungan, dukungan dari pemerintah yang ikut menggabungkan antara penabuh wanita dengan penabuh laki-laki. Tapi kalau menurut saya, setelah saya mendengar bahwa dulu itu sudah ada campuran penabuh wanita bergabung dalam gong kebiar dewasa di PKB ya. Event itu kebetulan suami saya bermain kendang bersama dengan ibu desa dari Gianyar. Selain itu juga sebagai pemain kendang lanangnya, the female kendang. Selain itu juga ada pemain ugalnya wanita juga. Dari sana sudah ada sudah kesetaraan gender. Kita bisa lihat dari event PKB itu.
Selain itu juga dari situasi penabuh wanita 10 tahun yang lalu, selain dari jumlah, kita juga lihat dari teknik permainan dari penabuh wanita. Ya, selain ibu-ibu, kalau dulu penabuh wanita identik mungkin dengan penabuh ibu-ibu ya, yang sudah punya anak. Itu dulu remaja masih sedikit, ya tergantung mungkin bakat atau ada gen maybe atau senang begitu, seperti Mang Seraya ada gen dan hobinya bermain gamelan seperti itu ya. Jadi bermain gamelan itu selalu identik dengan penabuh laki-laki. Tapi sekarang karena sudah mulai ada emansipasi, apa namanya itu? Emansipasi. Jadi penabuh wanita sudah hampir sama dengan cara bermain dengan pemain atau penabuh pria. Seperti dulu juga ada masalah mengenai penabuh wanita yang memangku kendang. Saya masih ingat ya, saya masih ingat itu situasinya. Makanya ada apa namanya alas ya, alat penopang untuk memangku kendang. Masih tidak umum seperti sekarang, seperti Mang Seraya atau saya memain kendang dengan langsung seperti layaknya penabuh pria. Dulu masih ada, itu tidak, masih aneh menurut saya. Dulu ada Ibu Kocan, tahu Bu Sonya? Ya. Dia artinya ada caranya masalah. main? Ya, Artinya caranya main kendang? Ya dulu, karena dia langsung memangku kendang seperti laki-laki. Ada sedikit masyarakat yang tidak etis itu situasinya dulu. Tidak seperti sekarang sudah biasa. So Yeah. Putu's commenting on the differences between men and women, even as there were many women playing gamelan, their technique and style of playing was not the same, and it seemed very strange to her. Jadi agak aneh bagi Putu melihat perempuan main dengan cara laki, itu maksudnya? Ya, masyarakat. The masyarakat. Bagi masyarakat. Penonton, ya penonton. Okay. Saya dengarnya seperti itu. I listen, the audience. Okay, so audiences would still react as if it was strange for them to see women playing gamelan in a kind of more masculine manner, to see them playing with the same technique and the same styles as men. Ini seperti kira-kira seperti dulu kan? Iya, dulu itu. So roughly 10 years ago, even still, or earlier, this was hearing exclamations from audience or the people. Ya, tapi sekarang sudah karena selain bisa memangku juga, jadi tidak ada masalah karena sudah selalu dibahas. Itu tidak apa-apa, wanita bisa bermain kendang atau memangku kendang sesuai dengan sama seperti penabuh pria. Ya, seperti itu. Can I jump in just for a second? Sorry to interrupt. Yeah, we need to slow things down. I can't keep up, and I think there's so much nuance in what she's saying that I just can't get down on paper fast enough. Sure. So, Sonia, could you maybe, I'll try to pitch in, and you could do a running translation as we go. I think that would help for everyone. Sure. Ya, silakan Putu lanjutkan. Tapi saya akan membantu. Situasi penabuh wanita dulu, selain dari teknik permainan mereka yang sekarang sudah hampir sama dengan dengan pemain penabuh pria. Selain itu juga gending-gending yang dibawakan dulu penabuh wanita itu lebih lebih slow, maybe ya.
lebih slow permainannya karena sebagian besar adalah penabuh ibu-ibu, wanita itu ibu-ibu. Jadi mereka membawakan ya lebih bermelodi begitu ya. Sure. So women's groups also played slower repertoire. Yes. Tetapi sekarang karena teknik permainan dari penabuh wanita, terutama remaja, sekarang ada remaja wanita, permainannya sudah hampir sama dengan penabuh pria. Misalkan seperti yang Mang Seraya bilang, dia bisa menggabungkan atau mengajak penabuh remaja bergabung dalam grup. Jadi mereka memiliki teknik permainan yang lebih kencang. So the teenage groups now, have better technique, to the point where their technique and their style is really on par with men's groups. And she's using this term kencang, like it's like really the speed. Yeah, fast and precise and enthusiastic. It's one of those kind of weighty words. There's a lot in there. And really, it's like exactly what you're aiming for in Gongkebyar. So that the teenage groups, the teenage women's groups or girls groups are interesting. Ya, pointing out Masaya's group as an example. Ya, perfect example. Selain itu juga situasi penabuh wanita, mungkin dulu sebagian besar adalah ibu-ibu, jadi mereka sedikit waktunya untuk bisa berlatih seperti sekarang ini sedang marak dengan penabuh remaja wanita. Dengan penabuh remaja, they have a lot of time for practice, ya. Between ibu-ibu, penabuh ibu-ibu. Penabuh ibu-ibu ada untuk anak, untuk suami, itu mungkin ada kendalanya untuk bisa banyak seperti sekarang ini. Tapi sekarang ini lebih banyak perkembangannya adalah penabuh remaja. Women's groups don't have the time. They're taking care of kids. They're doing things for rituals and for family. So many other things working. And thanks, Ron. And teenage girls, on the other hand, have a lot more time, and so they're able to rehearse enough to get up to that level. Ya, jadi bisa disimpulkan sekarang perkembangan remaja wanita sudah semakin banyak. Jadi saya sangat senang, saya sangat bangga wanita mau mempelajari gamelan untuk bisa menjadi regenerasi berikutnya. Untuk bisa melestarikan kebudayaan Bali tentunya. Thank you. So she's really proud and excited to see so much development among girls groups and teenage groups, to the point where she sees them being really active in being able to contribute to the preservation and regeneration and continuance of Balinese gamelan. It's a big role. Okay. Awesome. Iya, sepertinya ya cukup. Mang Seraya, ada yang Komang mau tambah? Menurut Komang, mungkin dari pengalaman sendiri, apa perbedaannya seperti dulu waktu lebih kecil daripada sekarang? Ada lebih gampang atau ada lebih sulit? So exactly. I'm just asking for her own kind of personal take as a younger artist, if things were more difficult when she was younger. Ya, baik, terima kasih. Sudah banyak
yang dijelaskan sama Mbak Putu, karena kita jarak umurnya tidak terlalu jauh, mungkin aktivitas yang seperti itu hampir sama ya, hampir sama masanya, waktunya itu. Kalau sesuai dengan pengalaman saya, karena saya kan belajar gender wayang itu dari kelas 3 SD. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya, mungkin. Itu memang belum banyak yang perempuan bermain gamelan waktu itu. Kemudian itu saya bermain gender wayang karena memang ayah saya cuman ingin coba saja belajar mengajar gender wayang. Jadi pada saat itu bapak saya bilang kalau saya punya bakat, jadi kemudian kita continue untuk latihan, tapi saya vakum sekitar 2 tahun karena lingkungan di daerah saya sendiri, khususnya Desa Celuk. Desa Celuk terkenal dengan silversmith-nya ya. So jadi tidak. Sorry, maaf dulu saya mau bantu sedikit. So she's talking about how her father really supported her studying gender wayang. But I just want to add a little commentary that this is really notable because gender wayang, I don't know how many people are familiar with all of these different genres, but gender wayang uses 2 mallets, and it's a smaller ensemble, and the parts are really, really intricate, and it's kind of known as there's a lot more skill and practice and technique involved, even beyond gamelan gongkebyar, the more kind of standard or common genres of gamelan. And so for a father to be encouraging her daughter to play an instrument that it was really dominated by men for however many generations is pretty notable. Ya, silakan. Ya, kemudian karena saya vakum itu alasannya dari karena ya lingkungan tidak encourage saya untuk bermain gamelan. Kemudian karena saya ada satu invitation dari Sukawati, Desa Sukawati, mereka membuat festival gender wayang anak-anak. Nah, waktu itu karena kita hubungannya bagus dengan keluarga di Sukawati, they invited me to join the festival. Nah, dari sana I meet many children that have same hobby. Jadi saya ada komunitas di sana. Kemudian berlanjut. Waktu itu saya sendiri ya perempuan. Jadi yang lain itu pria. Tapi setelah beberapa lama ada orang di sekitar sana perempuan yang ingin juga ikut bermain gender wayang. Nah, dari situ mungkin sudah banyak ada niat, keinginan perempuan lain ingin bermain gender wayang juga. Kemudian mungkin kalau waktu itu masih sedikit dan sekarang sudah sangat banyak ya, dan bisa dibilang sama dengan laki-laki. Saya sangat bangga seperti itu karena saya merasa saya adalah salah satu dari orang yang dalam perkembangan emansipasi wanita juga di dalam bermain gamelan. Nah, so she's feeling herself as one of the beneficiaries of this women's emancipation kind of movement, and despite being surrounded by mostly, or having been surrounded by mostly male peers in gender wayang, she's really proud to kind of be able to be one of those groundbreakers. Ya, kemudian yang perkembangan yang sekarang kita bisa lihat dari penabuh wanita di PKB ya, Bali Art Festival. Itu saya sangat suka, saya sangat proud karena tidak hanya mereka hanya sekedar perempuan saja bermain gamelan, tapi ya seperti yang dikatakan sama Mbak Putu,
tekniknya sudah luar biasa menurut saya. Ya, dan biasanya kalau di PKB dulu biasanya kan yang memang ya bilang grup wanita yang memang bagus dari Denpasar, Badung ataupun Gianyar seperti itu. Tapi sekarang tahun-tahun ini semua kabupaten di Bali penabuh wanitanya sangat bagus. Tekniknya sangat bagus, Buleleng, Karangasem, semua sangat bagus, dan itu sangat memberikan pengaruh yang sangat besar untuk para perempuan, remaja perempuan di Bali. Dan itu yang juga mempengaruhi minat, keinginan remaja perempuan untuk bermain gamelan saat ini. Thank you. So she's pointing out, this is also really interesting. This is kind of, again, my side commentary. She's pointing out that not just in Southern Bali are there really phenomenal young female musicians now, but actually all over Bali. And this is notable because Southern Bali, the Denpasar, Gianyar, has a lot more finances. People have more money to start or to support village groups, to start sangha, to pay for lessons and rehearsals and everything. And so there are many more opportunities for children and for adults in those regions. But to hear about about teenage women musicians being able to reach this level in all regions of Bali is really exciting. And that's beyond what I've been able to see. So that's saya senang sekali dengar kabar itu. Saya lihat jam, mungkin sekarang saya ingin tanya tentang situasi sekarang, bagaimana situasi pandemik buat masalah untuk gamelan-gamelan di Bali, dan apakah kalian melihat perbedaan antara gamelan laki atau gamelan wanita, siapa yang dibatalkan, siapa yang masih boleh pentas, siapa masih boleh ngaya, seperti itu. So I'm just looking ahead at the time, and I want to see what their take is on the current situation. And I'm curious if there are gender-based differences of who's getting kind of canceled because of the pandemic, and who's still being allowed to perform, at least in rituals. Mungkin kembali ke Putu. Oke, terima kasih Bu Sonya. Ya, bisa? Oh iya, bisa terdengar? Ya, okay. Lagi kita ada lagi beberapa menit. Sebelum tentunya tentunya saya sangat prihatin tentang keadaan atau situasi kita dalam dampak dari pandemi COVID ini, yaitu banyaknya aktivitas kesenian yang tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak dengan adanya COVID-19 ini ya. Jadi saya selama COVID ini memang untuk mengajar juga lewat online. Anak-anak karena tidak ada perform, tidak ada event, jadi anak-anak khususnya untuk belajar gender wayang masih stay at home. Tidak berani beraktivitas. Awal-awal mungkin Maret, April, Mei, itu the children must stay at home. Jadi saya tidak ada untuk privat gender saat itu. Tapi dan juga pentas saat itu tidak ada. Jadi saya lebih fokus untuk everything about online
for teaching dan semuanya. Tapi dari bulan Juli ini, sampai sekarang, ada beberapa murid atau anak-anak yang mulai datang untuk belajar bermain genderwayang. Jadi mereka stres katanya, tidak ada tidak ada bermain genderwayang. Mereka have refreshing seperti mereka bilang. Maksudnya stres karena tidak dapat bermain main genderwayang. Stres di rumah, stay at home, dia stres dengan tugas-tugas. Anak-anak di sekolah banyak tugas katanya, tapi semua lewat online ya. So the kids, sounds very similar to here. The kids are stuck at home with only schoolwork to do, and they really miss the kind of break and relief that playing music offers. Ya, so mereka sudah ada beberapa datang untuk belajar genderwayang, tetap kita using the masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, social distancing antara satu dengan yang lainnya. Tapi dan juga sekarang mengenai pentas, ada beberapa saya lihat dan saya juga ada beberapa untuk mengikuti jalannya upacara. Misalkan gamelan genderwayang bisa bermain only 2 person for the ceremony. Itu sudah ada, dan juga penabuh wanita itu tidak ada berkurang, tetap mereka masih bisa untuk bermain gamelan seperti sebelum pandemi ini. Usually play the genderwayang weekend. Now we start to play genderwayang again. It's not problem because genderwayang has the benefit of being a small group, and since only small groups are allowed to accompany temple rituals, genderwayang is the one that's chosen. Ya, jadi penabuh wanita atau pria itu bisa pentas, tapi untuk mengiringi seremoni. Iya, jalannya seremoni. Namun untuk pentas, ya kita prihatin untuk tahun ini tidak ada PKB, jadi banyak sanggar itu di-cancel untuk pentas. Dalam kan Juni, Juli, PKB event. Festival tidak bisa. Jadi mungkin untuk big group, kapasitas kuantitasnya besar, itu belum bisa untuk bangkit lagi. Tapi pentas dengan sedikit orang masih bisa, sudah mulai bisa. Okay. Dengan selalu social distancing. Iya. Thank you. Dan wanita tidak ada masalah, no problem. Great. The penabuh woman player untuk bermain gamelan. Ya, thank you. Makasih karena ada waktu saya mau. Lanjut, makasih. Mungkin Komang bisa sebentar aja karena lagi mungkin beberapa menit saja bisa bicara sedikit tentang proyek online sekarang. So I know Komang has some online music projects. So I'm just asking her to describe that a little bit. Ya, baik. Selama pandemi ini kita semua pentas, festival cancel ya. Jadi sebelum pandemi sebenarnya saya mempunyai beberapa event itu cancel semua, dan
pandemi tidak melihat wanita atau pria, semua orang cancel. Jadi itu sama saja. Kemudian untuk terutama juga PKB, sebenarnya saya tahun ini saya ikut PKB dan kita sudah latihan sekitar 2 bulan dan itu di cancel semua ya. Kemudian kebetulan juga karena situasi seperti ini, saya ada mendapatkan kesempatan untuk membuat karya secara virtual. Nah itu masih bisa sedikit untuk berkomposisi. Nah biasanya saya ya langsung dengan media, dengan teman-teman di Sanggar. Tapi sekarang saya karena situasi seperti ini, saya harus mencoba dengan laptop membuat musik seperti itu. Jadi menurut saya kita harus dalam situasi seperti ini harus pintar bagaimana kita mencari kesempatan. Karena di Bali kebetulan banyak ada kesempatan pentas virtual sekarang. Jadi kita di sana bisa ikut dan masih bisa sedikit eksis dalam berkesenian menurut saya seperti itu. Ya, also mirip di sini juga. Ya, yeah. Makasih Komang. Yeah. Rebecca, how are we for time? Should we move to Q&A? I mean, I've got like 20 more questions, so I can. I wish we could stay here all night, but I would love to hear what other it's people already very late in your time zone. I think it is a good time for us to move into the Q&A. Terima kasih banyak para panelists semua. Terima kasih. Thank you. So for the Q&A session, we're going to be using the raise hand feature. So if you have a question, you can go into the participants window where you see the 2 little people figurines and click on your name and there should be a more button and you can raise your hand there. And I'll be calling on you. You don't worry, you don't have to ask it in Bahasa Indonesia. If you ask your question in English or Bahasa Indonesia, it will make its way to the proper panelist. Aha. So the first hand I see up is actually Ibu Amiko. I'm gonna unmute you. Hi, everyone. Can you hear me? Yes. Okay. Maybe I'll just say in Bahasa Indonesia. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih banyak sekali Komang dan Putu atas kehadiran hari ini, informasi yang telah dibagi malam ini, tapi juga atas perjuangannya setiap hari. Saya tahu sangat luar biasa perjuangannya Komang dan juga Putu setiap hari dalam kegiatan sebagai wanita ya di dunia karawitan yang masih sedang berubah sekarang, tapi ya sebelum ini memang dominan itu ya dunianya orang pria. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas perjuangannya Komang dan juga Putu supaya bisa berkembang terus kesenian kita yang kita cintai. Itu sebenarnya pada dasarnya hanya itu, dan saya merasa sangat kagum dan bersyukur karena kalian kedua bukan hanya bergerak sebagai seniman, sebagai penabuh, tapi juga sebagai pemimpin, sebagai inspirasi untuk generasi berikutnya. Dan sebenarnya saya hanya ingin ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas perjuangannya dan juga semua dedikasinya terhadap kesenian kita ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ibu Jero. Terima kasih banyak. Ibu Amiko, did you have a question too? No, I just wanted to tell them how amazing they are and how much I love them and appreciate them. That's all.
Thank you. Terima kasih. Thank you. Ibu Emiko, Iya, Tiang. saya waktu ini dapat bertemu dengan Bapak Pak Dewa, Cik Dewanya, tapi Bu Emiko tidak ada. Masih ngijeng saya di Amerika. Nggak bisa ke Bali gitu, Cik Dewanya. Ya, susah. Saya tidak bisa. Orang Amerika tidak boleh ke Bali kemarin. Jadi. Ya. Terima kasih untuk semuanya, Bu Emiko. Banyak sekali. Betul. Ya, sampai bisa bertemu lagi ya. Ya, harus dapat ketemu. Harus dapat. Terima kasih, Bu Emiko. I now have a question from Matt Dunning. I'm going to unmute you. Hello, is it working? Yes. Okay, cool. Hi, thank you. This is such a cool experience. Such an awesome lecture series, and I'm so happy to be here for it. I was cooking dinner during this, so I missed a little bit. So if this question was already answered during the lecture, that's okay. But my question is sort of about the way that the women's groups have developed over the last 10 years. So it was sort of explained how it was sort of like the old women were playing before, and they played a different style of music, and now the younger women groups are doing exceptionally, different types of music at a different level. And I'm curious about what is the process for teaching these groups, and who are the teachers of these groups? Is it sort of as more women get involved at higher levels, they are the teachers of these organizations, these groups, and how are they organized in those types of ways? Awesome question. I'm happy to translate. Matt dari AS, dia tanya tentang perkembangan gamelan anak-anak remaja, siapa yang mengajar, dan bagaimana strukturnya dalam sanggar atau dalam gamelan wanita itu. I hope I got enough of that in there. Yeah, that was fine. Mungkin Putu dulu. Okay, thank you for Matt. Benar saya bilang Matt? Yeah. Matt, hi, how are you? Hi, good, hi. Thank you for the question. Maybe I use the Indonesia ya. Ya, boleh. Maaf, I'm so sorry. Indonesia, okay. Mengenai different type penabuh wanita atau cara mengajarnya dengan dulu dengan sekarang. Mungkin menurut saya, kalau dulu itu wanitanya adalah ibu-ibu, jadi waktunya tidak terlalu banyak untuk belajar. Jadi kalau ada event seperti PKB, mereka memerlukan pengajar, the teacher, one person, one teacher, or 2 person, one teacher. Ikut mengajar ibu-ibu atau penabuh wanita dulu. Karena untuk bermain gamelan, untuk mengisi waktu dan hobi bagi penabuh wanita atau ibu-ibu untuk bermain gamelan. Beberapa atau lagu-lagu atau tipenya lebih sederhana daripada sekarang ini yang lebih banyak penabuh remaja memiliki
waktu untuk belajar dan pikiran mereka untuk remaja masih fresh, tidak terlalu tanggung jawab. Jadi remaja sebelum menikah itu masih bisa belajar lebih banyak waktunya untuk bisa belajar ya. Penabuh remaja seperti sekarang ya, lebih banyak penabuh wanita, yaitu woman already married. Married keluarga. Jadi the teacher harus punya komposisi lagu atau komposisi is lebih sederhana pada sekarang. Boleh saya tambah juga, dia tanya tentang siapa itu yang mengajar remaja, seperti wanita juga yang mengajar remaja wanita, atau remaja wanita diajarin oleh penabuh laki, dan ya, apakah remaja itu nanti akan jadi guru untuk generasi berikutnya contohnya? Kalau sekarang tidak masalah siapa yang mengajar. Yang penting mereka bisa mengerti. Beberapa dari mereka ada kebetulan seperti Mang Seraya, ada teman saya juga, Fenty namanya, dari Denpasar, diisi Denpasar, sehingga mereka memiliki metode secara kritis untuk bisa lebih profesional mengajar di sanggar-sanggar, di banjar-banjar. Kalau mereka punya gamelan sendiri, ya seperti itu. Jadi mereka selain sebagai penabuh, sekarang ini mereka juga ingin menjadi guru, atau seperti Mas Raya sebagai pemimpin. Thanks. And Komang Seraya, of course, is a great example of one who does it all, teacher. And but let me clarify, actually, Komang, seperti 5 tahun yang lalu, saya tidak tahu tentang banyak sanggar dipimpin oleh. Sekarang ada lebih banyak seperti Komang? Yang saya tahu jelas pasti semua ya. Sudah semakin berkembang. Saya tahu ada teman dari Bandung dan Denpasar sudah punya, dia memang grup dan dia yang memimpin itu semua. Dan juga untuk metode dalam mengajar itu kan kita, kalau khususnya untuk saya sendiri, kita harus mengetahui juga bagaimana kemampuan orang yang akan kita ajar, seperti itu. Jadi misalkan kalau dulu ibu-ibu itu, karena ya seperti Mbak Putu bilang, banyak dilakukan, dan juga pikiran itu kita mungkin karena saya sempat mengajar ibu-ibu, kita harus menyederhanakan
lagu yang kita ajar seperti itu. Kalau yang sekarang dan juga kebanyakan teenager, kita bisa meningkatkan level pembelajaran, mungkin bisa tabuh yang lebih susah dengan tempo yang lebih cepat seperti itu. Juga meningkatkan kemampuan bagaimana cara kita untuk dengan basic yang 5 kita ajar biar bisa menjadi 10 seperti itu. Guru juga harus pintar dalam mencari metode bagaimana mereka bisa biar bisa bermain gamelan. Yeah, this is a really interesting point that the teachers now have experience to the girls and women that they're teaching, and so they're, yeah, the possibility is really rich there, I think. But Komang's just talking about, yeah, the awareness needed on the part of the teachers and being able to the teenagers to a higher level than in previous generations when older women had so many demands. Terima kasih. Thanks, Matt. Thank you. Next I have in queue Pak Ron Scudder, Pak Made Lasmawan, and Ibu Jody Diamond. So if you could ask your question first, Pat Ron. Great. Now I think you can hear me. Yes. A few years ago, I had a very wonderful interview with Pak Dewa, and we talked about gamelan and the importance of it, and in particular, the cycle of life. And at the time, he talked about young members of a village learning to play simpler instruments, and then they would evolve through, and then as the members of the particular gamelan aged, they may drop out, and it was a continuous cycle. But in the discussion today, I hear a lot about a women's group, a children's group, teen groups, and things of that sort. And I'm wondering about the composition of the gamelans and whether they're still mixed in terms of age. Are they now mixed in terms of gender? And are the teachers teaching mixed gender and mixed age groups still? And was the discussion that we had really referring to an older style of village gamelan or current gamelan in Bali today? And Sonia, I've read your book and it's wonderful. Thank you so much for that. It was really great. Thank you so much. That's wonderful to hear. Thank you. And great question. Jadi Pak Ron tanya karena dia tahu sistem dulu gamelan di Banjar, gamelan di desa, contohnya ada satu gamelan, dan kalau ada yang sudah almarhum, ada yang lebih muda, ikut gamelan itu mungkin di penyecah, contohnya yang lebih gampang, dan kalau dia semakin tua, dia bisa semakin rumit alatnya ambil. Jadi satu grup terus ada putaran anggota. Dia tanya kalau gamelan anak-anak atau gamelan remaja ada dan campuran mungkin Komang dulu sekarang. Ya, kalau untuk sekarang kita bisa lihat sangat banyak ada grup yang campur ya, mix, yang mungkin kalau yang untuk masa waktu sekarang tidak ada perbedaan menurut saya. Kalau dulu mungkin ya masih misalkan yang tua ada mix umurnya, yang tua yang mendapatkan
di instrumen yang penting seperti itu, dan yang lebih muda mungkin mengikuti. Kalau dulu saya juga sempat ikut dengan grup campur itu, tapi menurut saya tidak percampuran gender, hanya saja mungkin yang punya sanggar atau kita sendiri menempatkan diri pada tempat yang memang kita bisa. Dulu sempat pada awal saya ikut gamelan dengan pria, saya masih ikut di belakang saja karena saya belum mampu dan yang lain. Tapi karena saya yang memiliki niat untuk bisa, saya ingin bisa di depan bermain gamelan, jadi saya belajar lagi, dan akhirnya karena seorang lain, teman-teman percaya kepada saya, jadi mereka memberikan saya kesempatan untuk bermain. Dulu saya di Sanggar Ceraken Pak Subandi, bermain gamelan Semar Gulingan, saya main di trompong. Karena sebelumnya saya berusaha berikan saya kesempatan untuk ada ya memegang instrumen pokok lah seperti itu. Ya, oke. Mungkin karena waktunya, mungkin sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Maaf Putu, tapi saya akan tetap berusaha untuk seimbangkan ini kesempatan bicara. Rebecca, thank you, Pat Ron. Next, we have, and unfortunately, we do need to cap the Q&A with the current list, which is we have Pat Made Lasmawan and then Bu Judy Diamond. So, silakan Pak Made. Halo. Okay. Hai Pak. Yeah. Om Swastiastu for Putu and Komang and Ibu Sonya, and of course Sekar Jaya, Robika and Pak Win. Singkat saja saya karena saya lihat waktunya sudah ikut belasungkawa, kondolen for Mbak Putu kehilangan ibu. Kita nggak bisa sempat bergabung di Kayu Mas. Salam aja sama keluarga. Terima kasih. Kondolen for your. Terus yang kedua tentang emansipasi, sangat menarik ini. Harapan saya mohon pada suatu saat kemungkinan atau kalau bisa dalam saat ini saya lihat pelatih-pelatih PKB itu masih kebanyakan dari teman-teman kita laki-laki. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Putu atau Komang atau teman-teman perempuan yang ikut PKB, kalau di sanggar-sanggar itu mungkin sudah, kalau teman-teman perempuan bisa sebagai pelatih itu suatu emansipasi yang luar biasa. Itu harapan saya. Saya akan bertanya. Ini maaf ini karena apa namanya, mungkin singkat aja nanti Mbak Putu menjawab bahwa bagaimana pendapat Mbak Putu ketika penabuh perempuan isi dan pas ikut bermain atau apa namanya di dalam gong kebiar di PKB. Omongan-omongan saya pernah banyak melihat atau mendengar omongan dari sanggar-sanggar di luar isi itu agak bicaranya miring gitu. Itu mohon jelas ya kalau di dalam, saya dengar tadi di dalam
ikut dalam kompetisi itu dari beberapa peserta, tapi saya yakin kalau pesertanya perempuan semua, pasti Mak Komang nomor 1. Terus pertanyaan saya untuk Komang ya, sebagai generasi penerus, sebagai generasi yang sangat bertanggung jawab di dalam kesenian Bali pada khususnya, bagaimana pendapat Komang bahwa sekarang seni-seni sakral seperti gamelan selonding, gamelan gambang, dan yang lainnya itu secara sakral? Terima kasih, mohon singkat aja ya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Bapak Made Lasmawan, senang bisa bertemu via Zoom saat ini mengenai ibu saya yang sudah beristirahat tenang, sudah tidak sakit lagi, bisa sembah di sanggah atau di pura di rumah kami. Jadi mengenai mengenai maaf Bapak, mengenai tentang keikutsertaan penabuh perempuan ISI ikut di pentas di PKB. Ya kebetulan ini saya mendapat tugas sebagai Komang saya juga ikut kebetulan dari grup karena alumnus dari ISI Denpasar. Grup ini adalah sebagai pendamping Bapak dalam parade PKB tahun lalu nih Bapak. Jadi kalau mengenai ada mendengar sih nih Bapak, apakah dari penyajiannya ataukah personelnya itu karena seperti melampaui tugas-tugas sangar-sangar, padahal teman-teman ISI kan sebenarnya sudah sebagai pembina. Kenapa kok ikut sebagai penyaji? Pendamping ikut, Itu karena sudah sudah dirancang kan tahun ini, berarti dirancang tahun sebelumnya, di mana dari penyelenggara ini kalau tidak salah saya dengar, karena saya baru sekali saya sebagai pengajar di ISI Denpasar, saya mendengar dengan adanya PKB ini kekurangan personil untuk melengkapi untuk melengkapi grup. ISI Denpasar mengajukan diri dari PKB Parade Wanita Gong Kebyar di PKB tahun lalu. Kalau nggak salah sih seperti itu. Warga dari ISI Denpasar baik itu alumnus, pegawai, dosen, dan mahasiswa ke Bapak. Mengenai budget sebenarnya jadinya memang banyak yang rebutan, tapi sudah diatur oleh panitia untuk keikutsertaan PKB grup dalam mengisi parade gamelan Gong Kebyar. Saya harap sih dengan adanya dari penabuh wanita ini kalau tidak salah ada motivasi untuk memberikan atau istilahnya menampilkan bagaimana misalkan tata riasnya yang bisa pada generasi atau PKB. Maaf karena saya baru, jadi lalu fokus mendalami untuk adanya tanggapan miring, karena seperti saya bilang kalau kita itu karena sebagai oleh ISI, saya
senang begitu Ya. Pak. Jadi kalau tanggapan Mirin selama ini sih saya belum sampai ke telinga saya, ya just fine gitu aja sih Bapak. Kalau Can I ya. jump in? Kalau So, itu tujuannya untuk apa? sorry, Memberi mohon contoh itu. maaf. Jelaskan pada penonton di sini. So Pak Made was asking about the performance that must have been a year ago, tahun lalu, and what was the motivation, the inspiration for about the kind of the logistics of how they needed more people and brought her in, but since she was so new to EC, she didn't have the kind of inside scoop of all of the philosophy behind the piece and the production. So some of that was the back and forth there. Terima kasih, bagus. Ya, saya senang juga Bapak, mungkin suatu saat nanti semakin banyak pembina-pembina wanita dalam mengajar, khususnya Gong Kebiar atau mungkin yang lainnya, karena seperti saya pembina wanita Unifa Gender Wayang, saya sudah dari sekian tahun terbanyak anak-anak wanita, remaja wanita yang ikut. Sebagai gurunya sudah banyak, kalau lebih spesifik ke Gender Wayang sudah banyak ya pembina wanita itu atau teacher of the Gender Wayang itu wanita sudah banyak, semakin mereka suka. Dan untuk PKB karena eventnya itu lebih besar, PKB mewakili Duta Kabupaten Gianyar. Jadi mereka sudah ada grup, ada punya tim, teman-temannya itu, oh ya saya di sini saya sudah sudah dibem sebelum jauh-jauh hari. Time Papa saya bisa bergabung, mungkin dengan Mang Seraya bisa bergabung untuk kembali karena saya setelah saya S1 saya menikah. Jadi saya ada kendala sedikit Bapak, bisa mengatur waktu saya antara keluarga, mengurus keluarga, dan Bapak tahu wanita Bali belum membanten dan segalanya, dengan kita bisa berkreatif, kita bisa belajar lagi. Itu mungkin tahun ini saya ingin Pak untuk kembali sebagai pembina yang profesional, sebagai komposer yang profesional. Semoga belum terlambat untuk saya sebagai pembina wanita ya Bapak. Terima kasih Bapak. Thank you. So Putu's expressing the desire to be involved future events and Gamelan Wanita, Gender Wayang festivals and supporting future women performers and teenage groups and everything in the future. She mentioned just a little bit that right after she graduated from EC, she got married, and so her involvement. As a side note, I'm sure that she still has plenty of time to do the things. Yeah. Sorry, yeah. Rebecca, do we still have time for Komang, or do you want to move ahead, or I know we're over time here? Yeah, unfortunately, we're already pretty over time. Terima kasih Pak Made, Pak Made Lasmawan. And thank you so much to everyone who came out tonight or stayed in tonight. And terima kasih banyak kepada Bu Putu, Bu Mangsraya, Ibu Sonia, and of course, thank you so much to Pat Wayne for doing the subtitling as a volunteer.
And please do come back next week at the same time on Wednesday night for the next in this 2-part series, which is another interviews with women musicians in Bali. Next week with Dewa Ayu Eka Putri, and Bu Sonia will be interviewing her in advance via video, and we'll be watching that recorded interview, but there will be a live Q&A with Bu Sonia and Ayu Eka Putri. So I really hope that we'll see everyone again next week, and thank you for everyone's generosity to supporting Balinese artists in this pandemic times. And thank you for coming to this first ever online event with Gamelan Sekarjaya. Terima kasih, Suksma. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa undang nanti lain kali ya. Ya. Okay. Kathy, Ibu Jody, Kathy, Pak Oke, Pak Gede Oke ada di sana? Oh, Ayu Eka's here. Thank you for coming. Hi, you made it. All right. Good night, everyone. Good night. Rebecca. Thank you, Wayne. Thank you. Thank you, Komang. Thank you, Putu.